Assalamualaikum semuanya. Malam ini kita akan berbincang dengan Hilman Hariwijaya yang buat saya ini sosok penulis legendaris ya. Assalamualaikum semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai di Facebook. Rasanya mungkin ini sudah live ya. Saya belum cek tadi. Malam ini kita akan berbincang dengan Hilman Hariwijaya yang buat saya ini sosok penulis legendaris ya, legend banget. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bisa banyak hal yang bisa teman-teman ambil, khususnya yang ada di Zoom ini karena bisa berinteraksi langsung ya. Dan doakan forum-forum serupa, insya Allah proyek belajar dari bintang ini akan bisa terus berlangsung. Waktunya antara Rabu dan Sabtu. Rabu depan kita ada tamu Fuadi. Jadi Ahmad Fuadi, penulis Ranah Tiga Warna, insya Allah akan bergabung dengan kami di hari Rabu, tapi pukul 4 sampai dengan pukul 5. Silakan teman-teman yang mau ikutan di Zoom-nya, nanti bisa berinteraksi langsung, nanti ada nomor kontak person ya, narahubung yang bisa teman-teman hubungi nanti. Saya tunggu apakah Mas Hilman Hariwijaya sudah bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Tendi kita boleh mulai? Tendi Murti, Mas Barul, ini kita boleh mulai atau bagaimana? Sip, Basma, kita langsung mulai. Kita mulai ya. Oke. Iya, jadi teman-teman sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat kepada Rasulullah SAW yang hari ini kita mudah-mudahan banyak keberkahan dari forum hari ini, diizinkan ya di tengah pandemi ini untuk belajar dari sosok istimewa. Ada Hilman Hariwijaya di sini. Yeay. Mas lu ekspresif dikit kenapa? Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Siapkan pertanyaannya ya, silakan taruh di Mas Bahrul. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di chat ya kalau buat yang di Zoom ya, buat teman-teman yang saat ini live di Facebook, di komunitas bisa menulis. Doakan mudah-mudahan forum ya, agenda hari ini, agenda kita ini namanya proyeknya adalah belajar dari bintang. Jadi akan hadir ya sosok yang bersinar ya, kayak Mas Hilman ini ya, sosok yang bersinar, sosok yang cahayanya udah kemana-mana, yang kemanfaatannya luar biasa. Ada penulis, ada sutradara, ada scriptwriter, ya nanti juga mungkin ada public figure lain yang akan bergabung, dan mudah-mudahan dari para profesional ini, terlepas mereka penulis atau mereka mungkin sebagian terkait dengan kepenulisan, nanti akan ada penerbit juga yang akan kita undang ya, sehingga teman-teman khususnya yang di komunitas bisa menulis mudah-mudahan bisa mencuri banyak ilmu. Mas Hilman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus selama pandemi ini apa yang lagi digarap? Apa yang lagi digarap? Kan kemarin pas lagi pandemi itu 3 bulan kita stop semua kan, nggak boleh syuting. Tapi sekarang udah dibolehkan syuting lagi, terus tapi dengan kondisi gitu ya, kondisi yang disesuaikan. Jadi sekarang udah tayang lagi yang karya Mbak Asma Nadia, istri kedua, sama satu lagi dari Jendela SMP. Dari Jendela SMP itu. Jadi kita mulai syuting lagi. Kenapa? Dari bukunya Mas Hilman ya, dari Jendela SMP. Oh enggak, itu Mirawe, Ibu Mirawe. Oh astagfirullahaladzim, iya. Zaman dulu banget ya. Waktu iya. Dulu sekali. Iya, itu karya ini tuh karya monumental ya. Karya legendaris karena dulu juga sempat difilmkan dulu kan, ada Gusti Randa sama Dina Mariana. Oke. Dulu ya, zaman dulu. Jadi teman-teman, saya kira kita semua tidak asing dengan Mas Hilman Hariwijaya. Ini sosok yang sudah menulis lebih dari 200 buku, mungkin 250 buku sudah diterbitkan, dan saya nggak kebayang ya, karena buat ngebalapnya susah nih buat Asma Nadia ya. Mudah-mudahan Allah mungkinkan. Kemudian tidak hanya penulis yang yang karyanya memorable banget ya, banyak ya, ada Olga, ada Lupus, ada macam-macam ya. Tapi yang jelas saya termasuk penggemarnya Hilman Hariwijaya. Dulu, enggak sih Mas, sekarang juga. Dulu ya. Jangan pakai pastel.
Jadi dulu itu dan sekarang ini Mas Hilman Hariwijaya, nanti kita bincang ya sejak kapan kok dari penulis fiksi, dari novel, cerpen ya, kemudian bisa menjadi penulis skenario yang terhits ya. Salah satu yang paling hits ya. Kenapa? Karena ratingnya itu biasanya wow. Ya, peringkatnya 1 sampai 3 sampai 5 ya. Jadi 5 selalu biasanya di 5 peringkat atas ya. Bahkan tidak jarang peringkat 1. Jadi ini salah satu kalau menurut saya rajanya skenario, rajanya sinetron Indonesia ya. Mas Hilman, gimana sih sebetulnya dulu itu memang pengen jadi penulis, memang sudah suka nulis dari kecil atau gimana? Iya, dari kecil tuh saya memang passionnya pengen nulis gitu dari SD gitu. Awalnya dari baca majalah, waktu itu kan majalah Bobo, selalu baca cerpennya gitu. Terus selalu menghayal satu ketika tuh aku bisa gitu nulis cerpen kayak di Bobo gitu. Nah, sering kirim sih tapi ditolak terus waktu masih SD ya. Terus pas lagi alhamdulillah pas sampai SMP, pas SMP itu terbitlah sebuah majalah yang sangat gue banget waktu itu. Jadi majalah Hai, di situ ada cerpen, ada komik, ada apa itu semua yang aku suka tuh ada di majalah Hai. Jadi wah ini majalah kayaknya gue banget. Jadi saya tuh terobsesi banget, ditungguin tiap hari Selasa dia datang gitu. Nah ketika itu nafsu untuk menulisnya tuh makin menggelora gitu karena di situ saya ngelihat ternyata ada Arswendo almarhum Arswendo Atmowiloto, pengarang yang saya juga kagumi. Terus dia bikin Hai Club gitu. Hai Club itu kayak klub remaja yang dia nampung penulis-penulis muda pada saat itu. Yang saya ingat tuh ada Laila Escudori, terus ada Noni Lukito, terus Agnes Aryadi Payana, Yano Warisman juga waktu itu nulis ada di situ gitu. Jadi Asmana dia masih kemana waktu itu ya? Belum lahir. Nah itu masih SMP. Jadi aku tuh nekat datang gitu sampai ditanya kamu siapa? Ya ini aja gitu, pengen gabung aja sama mereka gitu, pengen tahu mereka tuh ngapain gitu. SMP kelas berapa sih Mas? Kelas 1. Kelas 1. Oke. Waktu itu kebetulan rumah ke majalah Hai itu dekat, masih di Selipi, Hai kan di Palmerah ya, jadi nggak gitu jauh. Naik sepeda, naik angkot tuh deket lah gitu. Nah jadi disitulah gue ngerasa pentingnya komunitas gitu untuk bikin kita tuh ini banget, maksudnya tetap punya semangat untuk nulis kayak mereka gitu. Karena dilihat tuh jago-jago banget nih penulis-penulis. Kiri kanan gitu, depan belakang tuh orang-orang yang semua gitu ya. Yang hebat-hebat gitu. Terus dia bikin cerpen, ada yang bikin novelet. Terus Mas Wendo bikin kayak kumpulan cerpen, bonus novelet. Nah itu kayak impian gue banget, pengen satu ketika tuh pengen gitu seperti mereka gitu. Sampai satu ketika ada lomba mengarang di situ, gue ikut dan alhamdulillah juara 2. Nah sejak itulah itu nasional ya guys, gitu. Indonesia itu. Dan untuk Hai itu standarnya susah deh untuk tembus. Ya susah karena di situ. Pernah ngirim nggak sebelumnya atau ikut lomba dulu? Banyak ini. Pernah ngirim tapi nggak pernah dimuat waktu itu di kolom. Nggak pernah dimuat. Tapi sejak udah menang itu jadi kayak diperhatiin gitu karya-karya dia. Jadi itu ini kan juara gitu. Berarti ini tips lain juga ya buat teman-teman yang selama ini mungkin sudah sering mengirimkan ke media ya, tapi nggak pernah menang. Siapa tahu ya ikut lombanya. Jadi kalau ada lomba kepenulisan ikut untuk cari perhatian ya. Dapat perhatian karena jadi ini kan juara ini gitu. Jadi kan pasti ada embel-embel. Oh dia juara ngarang 2. Karyanya pasti lebih dibaca gitu di dulu. Kan waktu itu kan zaman waktu gue masih SMP tuh yang ngirim banyak banget, numpuk gitu. Kalau misalnya kita kirim pasti ditumpuk ke tumpukan berapa gitu. Tapi kalau udah dapat predikat juara ya ada spesialnya lah, ada itu. Jadi guys ya buat teman-teman yang mungkin nggak mengalami, tapi saya termasuk yang mengalami dan menurut saya salah satu jumpa penulis ya mungkin yang paling Hebring mah udah istilah zaman dulu ya. Yang paling wow, paling heboh, rame banget gitu ya. Kayaknya tuh ribuan orang yang datang, saya kira tidak ada penulis lain yang menyaingi ya. Itu momennya
Saya waktu itu datang ya masih SMP dengan udah bawa buku, udah beli buku tuh ya. Korbanan banget tuh bisa beli buku, terus pengen ketemu Hilman Hariwijaya lah. Nggak nyangka bahwa ternyata itu di parkiran Gramedia Matraman ya, dan itu penuh banget gitu. Jadi Mas Hilmannya tuh panggung rubuh ya Mas ya? Ya panggung rubuh waktu itu. Ya, panggung kaget rubuh juga karena panggungnya kan simple gitu, rubuh, jadi kita dibawa lari ke bawah. Nah jadi akhirnya disembunyiin di tempat kotak itu yang satpam itu ya? Oh, kotak satpam ya. Ya, Akhirnya jumpa Veca lewat kotak satpam. Lewat satpam itu, dan Asma Nadia tuh yang jauh banget gitu. Hilmannya di mana, Asmanya ada di mana. Gue berusaha mendekat, coba itu tertati-tati perjuangan, udah nyampe gitu ya, udah beli buku, udah keluar ongkos, masa iya gue nggak ketemu gitu, nggak bisa salaman gitu, kan belum pakai jilbab waktu itu. Jadi saya mendekat, ya Allah, yang ada itu itu makin kerumunan itu makin wah, sampai akhirnya saya terlempar ke luar. Itu sesusah itu untuk bertemu dengan Hilman Hariwijaya. Makanya saya termasuk yang bahagia banget ketika sekarang kita ya Mas ya bisa sahabatan dan lewat proyek ini. Jadi ini kerjasama pertama kita ya Mas ya. Catatan seorang istri ya. Dan sinetron yang waktu itu Sinemart nomor 1 ya. Nomor 1 itu dahsyat banget. Tema-temanya Asma emang dahsyat. Yang ini juga ratingnya nomor 3 sekarang yang terus naik. Ya. Buat yang belum nonton istri kedua tayang di SCTV pukul 21.40 ya? Ya nggak? 21.40 ya? Ya kalau nggak salah 21.40 ya, teman-teman bisa baca bukunya juga. Dan satu lagi Mas, dari nulis begitu lomba ya, dari lo gabung ikut lomba itu ada setahun nggak? Dari gabung di klub itu? Ada, pas tahun, karena ikut gabung itu kan kelas 1, menangnya kelas 2, jadi pas tahun. Kelas 2 SMP? Terus dari situ lo dapat ide, kan tadi cerita-cerita pendek yang lain ya, dan gak langsung lucu itu ternyata. Jadi ada cerita pendek yang serius juga gitu, yang dimuat di Hai. Nah pas dapat idenya lupus itu gimana sih, cowok berjambu? Kalau baca tuh ngikik-ngikik banget tuh, ketawa gitu ya. Dan kalau idenya lupus itu merasa deket gitu sama penulisnya. Sebetulnya kan juga gini, waktu itu kan Mas Wendo bikin 3 serial ya di majalah Hai. Ada Kiki, ada Imung, terus ada satu lagi Keluarga Cemara ya. Satu lagi Keluarga Cemara. Itu kan tiap minggu tuh ada, terus nih orang tuh produktif banget gitu, pengen banget bisa bikin serial yang tiap minggu dimuat gitu loh. Jadi kayak sekarang kayak stripping gitu, kayak itu gimana caranya gitu, sampai suatu ketika, tapi ini udah berapa tahun kemudian ya, udah lulus SMA, mau lulus SMA lah gitu. Nah akhirnya gue bilang, Mas boleh nggak saya bikin serial? Boleh kalau kamu bisa gitu kan, dia dengan gayanya gitu. Kalau kamu bisa boleh gitu, terus paling kamu juga nulisnya yang menye-menye gitu deh, paling ngeledekin gitu dipikir. Karena orangnya kan pendiam, mellow gitu nulisnya gitu. Iya, Hilman Hariwijaya itu. Terus itu tertantang gue untuk bikin yang dibalik yang itu gitu, gue yang lucu gitu. Akhirnya pemantik idenya apa sih, pemantik idenya? Pemantik idenya sebenarnya gue kan sering baca buku-buku yang komedi juga gitu. Waktu itu sangat tertarik sama bukunya Astrid Lindgren ya, yang Pippi Longstocking. Itu lucu banget ceritanya, kan kita baca tuh udah ketawa-ketawa gitu. Jadi, gue bisa nggak ya bikin kayak gini? Akhirnya pengalaman di SMA itulah gitu, ketemu ada teman-teman yang aneh kayak si Boim, Gusur, terus ada Vivi Alone, artis yang kapiran. Nah, dari menghidupkan karakter-karakter itu, akhirnya gue bikin serial Lupus gitu. Lupus itu lo bukan? Maksudnya bukan, dari bagian diri lo nggak gitu? Atau yang I wanna be kayak Lupus gitu. Gue ini sosok yang pengennya gue gitu. Pengennya kayak gitu. Kayak ini sebetulnya kan emang gitu. Kayak Golagong gitu kan, pengennya ganteng, keren. Makanya dia bikin gong gitu. Bales si Roy keren. Dia bilang itu kan gue banget, dia bilang gitu. Nah ini juga Lupus gitu. Gue tuh pengen lucu, pengen disukai orang karena kelucuannya. Padahal gue ngelucu aja garing terus gitu. Ya jadi akhirnya bikinlah karakter yang memang benar-benar gue pikir kalau kayak gini pasti disukain sama teman-teman gitu, sama pembaca pada saat bikin. Dan ternyata pas kasih Mas Wendo dia suka banget, sampai dibikinin khusus, katanya gue blow up deh gitu buat lo gitu. Dia bikin khusus sisipan cerpen itu isinya Lupus semua, 4 episode gitu. Itu perjalanan sebelum dibukukan ya? Iya sebelum dibukukan gitu. Akhirnya komentar dari pembaca banyak, langsung pernah satu majalah itu semua komentarin Lupus gitu. Akhirnya pasaran Hilman Hariwijaya di sekolah naik. Akhirnya dibikin rutin tiap minggu gitu. Ya udah lu bikin deh, gue kasih 1 deh
satu space. Jadi dia waktu itu dapat honor berapa, Mas? honor berapa ya? Lupa 2,5 kalau nggak 250.000. 250.000 ya. Apa 150.000 antara itu deh, antara 150 ini 200. Itu bertahan berapa lama ya? Karena setahu gue lama kan ya lupus itu? Lama, iya itu rutin lama terus gitu. Dan terus-terusan dan karena respon dari pembacanya banyak, penerbit Gramedia kan ada di lantai atas kan. Dia ngundang saya untuk naik untuk ngomongin penerbitan lupus ini mau nggak dibukuin gitu. Nah waktu itu kan karena gue masih kecil ya, masih dia pikir kan pengarang tuh udah tua-tua gitu ya. Jadi gue datangnya dicuekin terus sama mau dipanggil-panggil. Terus Mbak Alis waktu itu almarhum Mbak Listiana keluar gitu. Yang namanya Hilman belum datang. Lah saya dari tadi, kamu katanya masih kecil gini gitu. Nah gara-gara ngeliat gue terus katanya kok mirip banget sama yang gambar di lupus gitu. Akhirnya dia yang punya ide untuk bikin jumpa fans itu gitu dengan bilang bahwa inilah lupusnya gitu. Padahal deg-degan banget waktu itu, gue mana bisa gitu ngelucukin lupus. Nah itu kejadian di Matraman itulah yang pertama kali. Itu kisahnya. Terus waktu cepet banget ya, gue banyak banget yang pengen gue gali. Terus kalau lo nulis biasanya tradisi lo kayak apa sih? Kan biasanya penulis itu ada pilihan waktu, ada mungkin ada yang harus ada pemilihan, ada yang musik, ada yang apa gitu. Atau misalnya lo udah nulis tuh ya udah kalau dapat ide, atau dapat ide lo bikin kerangka karangan dulu atau enggak? Enggak sih, jadi gini yang gue perhatiin itu kan sama di majalah itu aku perhatiin Mas Wendo kan, gimana dia kreativitasnya dia yang luar biasa. Dia nulis setiap hari itu pasti nulis pagi. Terus aku ngeliat ternyata dia punya disiplin nulis gitu. Jadi asal duduk di depan terus jadi. Nah itu yang gue tiru gitu. Dia duduk aja di depan. Apa yang mau ditulis tulis gitu. Jadi kadang-kadang tanpa persiapan apa-apa. Akhirnya itu melahirkan spontanitas. Ini idenya tuh bisa spontan gitu. Apapun ditulis gitu. Nah ini yang sampai sekarang gue juga bikin stripping kan juga tiap hari. Dan disiplin itu yang dipakai juga gitu. Gue harus nulis tiap hari. Biasanya setiap hari lo berapa jam lo nulis, Mas? Nih ya, gengs, buat yang teman-teman di KBM. Itu hampir sepanjang. Kan jangan bangun dari pagi. 24 jam lo nulisnya 25 jam ya? Enggak sih, bangun pagi sebelum subuh kadang-kadang paling enak tuh waktunya. Nah terus tidur sampai jam 7. Habis itu kan sholat terus sudah gitu. Jam 7-an tidur dulu tuh. 7 sampai jam 9. Tidur, bangun jam 9, nunggu rating, terus siang nulis lagi. Ada sih break-breaknya, cuman kalau nulisnya kan bisa di mana aja kan sebetulnya. Jadi aku suka pagi ya bawa laptop sambil nulis. Karena sama Asma juga pernah kan kita nulis. Iya, dan itu asik banget. Kita punya proyek bareng yang gak kelar-kelar. Tapi saya sama Mas Hilman itu kalau pas lagi buntu dulu inget banget waktu mulai Surga yang Tak Dirindukan 2, saya nggak tahu gimana nulis, akhirnya minta izin ayah, saya janjian sama Mas Hilman, jadi sama-sama nulis ya Mas ya. Kita di kelas waktu itu sama-sama menulis yang gue pokoknya harus dapat minimal berapa halaman. Aku cuma dapat halaman apa 4 halaman, dia dapetnya banyak banget. Banyak banget. Ini juga tips buat teman-teman gitu, kalau misalnya teman-teman suka buntu gitu nulis sendiri. Sebetulnya punya komunitas atau punya teman sama-sama nulis, pagi aja ke coffee shop, modal satu kopi ini kan beli kopi doang gitu. Terus kalau kita ngelihat teman pada nulis, dia kayak terangsang gitu, jadi terangsang untuk nulis. Jadi ya udah sering banget aku tuh sama teman-teman juga kayak tim itu, kayak penulis dari PH lain pun kita janjian sama-sama nulis. Sananya juga asik sendiri, cuman break ngobrol, terus nulis lagi gitu. Nah itu suasana yang enak banget gitu, yang bikin kita lebih produktif daripada nulis sendirian di rumah. Iya. Mas, tapi berarti kan lo nulis itu mengalahir seorang Hilman Hariwijaya dengan 250 bukunya dan sekian sinetron ya, puluhan judul sinetron yang hits ya. Tapi lo nulis berarti nggak langsung dimuat dong ya? Lo ngalamin masa-masa penolakan kan? Penolakan iya banyak. Setelah menang juara itu pun banyak ditolak, karena kan cuman untungnya gini, kalau zaman dulu itu kita ditolak itu kita dikasih note gitu, kenapa ditolak gitu. Itu by post ya? Nggak tahu ya sekarang. Atau gimana? By post atau gimana? Catatan-catatannya? Iya, by post gitu. Ini ditolak tapi dengan catatan gitu kelemahannya. Dari situ kita belajar. Kelemahannya apa? Yang mereka apa ya untuk catatan buat Hilman Hariwijaya? Kelemahannya apa sebelum jadi hebat? Ya waktu itu sih temanya masih terlalu
generik, terlalu banyak yang tema seperti ini gitu, atau cara berceritanya tuh kurang ngalirnya kurang enak gitu. Nah dari situlah aku baca banyak karya-karya lain lagi gitu yang dimuat gitu. Oh kayak gini harusnya gitu. Temanya tuh harus tema-tema yang dari point of view yang unik gitu, yang nggak generik banget gitu, nggak umum banget gitu. Mas terus Nah dari situ lah saya coba. Perjuangan lo yang paling perjuangan. Jadi istilahnya duka yang paling duka nulis tuh apa? Berarti lu dari mulai awal pengen nulis sampai diterbitin tuh berapa tahun? Ada 2. Oh, diterbitinnya lama. Perjuangannya ya waktu kelas 1 SMP itu kan harus ngirim sendiri gitu. Kayak waktu itu setelah di Hai gak pernah dimuat tuh kan aku coba untuk di majalah kawanku kan. Waktu itu kawanku tuh ada di depan stasiun kota kan. Itu kan jauh banget gitu. Lo antar sendiri? Antar sendiri. Oh, antar sendiri. Terus, karena gue pengen ketemu redakturnya gitu. Kalau ditolak, kan dia kalau ngeliat kita nganter sendiri kan pasti nggak tegaan gitu. Apalagi masih kecil gitu ya. Kalau ditolak tuh aku tanya kenapa sih ditolak gitu. Oh kamu tuh gini gitu. Jadi waktu itu di situ ada kebetulan aku nggak tahu waktu itu bahwa itu tuh ternyata kakaknya Mas Wendo. Ada Mas Satmowi waktu di kawanku itu. Nah jadi di kawanku aku belajar dari Mas Satmowi, di majalah Hai dari Mas Aswendo. Jadi lu ngirim kemana aja dulu? Ke Hai? Cuman kawanku sama Hai waktu dulu ya. Karena waktu itu kawanku Gadis, dulu kan ada majalah Gadis. Oh iya, tapi Gadis itu setelahnya. Waktu itu Gadis masih banyak ke model gitu-gituan ya, maksudnya cover girl, gadis sampul. Jadi aku nggak situ deh gitu. Kalau majalah kawanku kan waktu pada itu emang isinya cerpen-cerpen gitu. Di Hai juga gitu. Jadi kelihatannya lebih kreatif gitu. Kalau Gadis sama mode majalah cewek banget. Iya. Mas, aku mau nanya dong, setelah lupus kan kayaknya cerita-cerita lo lebih banyak lucunya ya? Iya. Lebih fokus ke sana. Ada tips nggak sih untuk tips nih buat teman-teman yang memang mungkin di KBM ini ada macam-macam penulis ya, ada yang suka nulis horor, ada yang suka nulis drama, ada yang tema-tema pelakor juga gitu ya, ada yang macam-macam, ada yang lucu-lucu juga gitu. Yang lucu juga macam-macam nih, ada yang lucunya garing, ada yang lucunya garing banget gitu ya, ada yang beneran lucu. Nah kita bisa belajar nih dari Mas Hilman. Kira-kira apa sih tips yang harus diperhatiin gitu loh, supaya nih apa sih saraf-saraf lucunya tuh berkembang gitu? Ya bergaul sama orang-orang yang lucu. Waktu itu, jadi gue sering banget kalau ada teman yang lucu tuh gue deketin gitu. Termasuk sama Boim gitu ya? Ya, Boim terutama. Dan Boim kan punya kelompok itu teater 35 tuh. Gue ikutan di situ gitu. Cuman untuk ngelihat ini aja, nangkep ide-ide lucu dari mereka gitu. Oh, mereka ngomongin ini aja bisa lucu gitu ya. Hebat ya gitu. Maksudnya punya sudut pandang yang nggak kepikiran sama gue gitu sebelumnya. Nah dari situ lah gue belajar untuk bikin cerita-cerita lucu gitu, gimana cara kita berpikir tuh komedi gitu, bukan in the dramatic way, tapi lebih ke komedi gitu. Biasanya apa kalau normalnya orang begini terus dipatahin gitu atau gimana? Ya kita bikin itu ya, kayak waktu itu kan ada dia mau beli apa, kita ceritain misalnya dia lapar gitu, dia mau beli roti gitu, dia keluar gitu, ternyata pas ngambil sendalnya copot gitu. Jadi dia terpaksa betulin sendal dulu. Tukang rotinya makin lewat jauh gitu. Terus dia lari-lari, ada anjing dikejar anjing gitu. Jadi kita pikirin apa sih kendala-kendala yang bisa jadi lucu. Padahal simpel, gue pengen beli roti, cuman gitu doang gitu. Tapi kan bisa simpel aja, dia bangun, oh ada roti, bang roti gitu, selesai gitu. Tapi kalau kita selip-selipin yang lucu-lucu, jadi lucu gitu ceritanya. Iya. Ini ada yang namanya Majarani lagi berguru juga nih, katanya lagi pengen nulis yang lucu, tapi kayaknya garing deh katanya gitu. Oke, Mas, dan ini ya buat teman-teman, jadi penulis itu dulu tuh kayaknya prestis banget ya Mas. Dan lu termasuk penulis yang seleb gitu ya kalau buat gue ya. Jadi tampil di jadi cover majalah Hai kan ya waktu itu ya? Majalah apa ya? Iya majalah Hai. Lu main film juga kan? Enggak. Nulis serius. Ya sekali doang kecelakaan. Ya bisa dicari kali, ada penampakan di YouTube ya. Kalau pengen Hari Wijaya masa dulu gitu. Nah,
Terus ada ini nggak, ada suka dukanya nggak? Tapi terus juga yang pengen gue ini gini, yang pengen gue highlight gini, lo tuh kan dari yang tadinya dari SMP pengen jadi penulis, kemudian sukses banget, kemudian jadi kayak seleb gitu. Tapi apa yang membuat lo nggak puas dan terus nulis? Ya itu ini apa waktu saya buku di Mas Wendo pernah bikin itu bagus banget ya. Itu pas banget gitu karena emang gue sama dia ini kan belajar. Dia bilang ya pengen berprestasi terus gitu loh. Maksudnya gue harus bikin yang bagus gitu. Meskipun kita udah bikin, kita nggak peduli nantinya nggak usah pikirin ini bakal dibukuin atau nanti mau difilmin, itu nggak usah dipikirin. Pokoknya gue mau bikin sesuatu yang bagus banget gitu. Itu terus-terusan gitu. Oh udah puas ini temanya apalagi yang bagus ya, yang seru gitu. Seperti di sinetron juga kayak gitu kan. Gue bikin ini nyari-nyari dari buku apa ya yang unik gitu, yang beda gitu. Nah, jadi rasa kepengen berprestasi itu yang terus-terusan dari dulu tuh dipupuk sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih kepengen gitu, pengen rating 1 terus gitu. Gue nggak mau dendam, wah kok kalah sih gitu. Jadi apa ya yang harus gue ituin. Nah, mungkin semangat ini yang harus teman-teman punya juga gitu. Jadi yang terbaik ya. Dan butuh banget berprestasi, istilahnya kalau Mas Wendo bilang, kita butuh banget berprestasi gitu. Dari yang kita bikin tuh, bikinlah yang terbaik. Jadi jangan sekedar menyelesaikan tulisan gitu ya. Ya udah gitu, nulis ceplok telur gitu apa adanya. Iya. Gitu. Harus berusaha diapain ya biar jadi yang terbaik. Kayak waktu di Indosiar tuh kan istilahnya gue kan digaji kan sebetulnya. Kalau orang kan makan digaji. Jadi kan masuk ke Indosiar tuh pas berapa lama sih, umur berapa? Lulus kuliah langsung ke situ? Lulus kuliah. Iya, lulus kuliah terus langsung masuk di tahun 93. Waktu itu di bagian apa, Mas? Memang di skrip atau drama, gimana? Langsung di skrip drama. Bagian penulisan drama. Nah, itu kan gini istilahnya, ini buat motivasi teman-teman gitu. Itu kan gue digaji kan. Jadi istilahnya kalau kayak teman-teman makan gaji aja udah, kita cuman nggak usah hits, nggak usah mikirin gitu. Rating, lo juga baik-baik aja gitu. Ya udah. Bukan hanya mikirin rating, jadi suruh bikin program drama, ya udah. Buka deh gitu, suruh teman-teman nulis deh gitu, kita tinggal baca. Tapi kan gue tuh ada perasaan enggak, gue pengen bikin sendiri gitu, gue nulis emang nggak dibayar nulis, tapi skenario yang gue tulis sendiri gitu. Karena emang pengen program gue itu ratingnya bagus gitu, disukai orang gitu. Nah itu yang sebetulnya tuh mental kayak gitu-gitu yang jadi meskipun kita nggak dibayar tapi tetap ada ini. Jadi juga jangan nulis tuh gue pengen kayak si itu Raditya Dika gitu, nanti bisa jadi bintang film, bisa dibukuin. Itu sih nanti bonus aja gitu. Yang penting kita bikin yang terbaik gitu. Nah, itu akan datang sendiri semuanya. Kayak gue bikin Lupus juga, pertama bikin Lupus kan nggak mikirin bakal difilminnya itu. Gue cuma pengen kayak Mas Wendo tiap minggu punya karya yang dibaca dan disukai. Tapi hebat banget itu berdampingan serialnya sama Arswendo Atmawiloto ya. Iya, dan dia emang banyak bantu untuk nge-blow up gitu ya. Nih gitu, dia selalu gitu. Akhirnya gue kan dibawa juga kemana-mana ke SMA. Kalau dia ada acara gitu, aku diselipin gitu lah. Pokoknya di highlight sama dia juga. Gitu. Mas, tapi ini ya kan kalau zaman dulu tuh kayaknya buat penulis tuh prestis banget gitu ya, dan susah banget gitu. Jadi kalau kita pikir kan kayak perjalanan Hilman Hariwijaya aja dari mulai SMP kemudian sampai kemudian punya serial sendiri di Hai ya kan, lalu kemudian diterbitkan tuh kan sampai hitungan tahun kan, hitungan tahun gitu ya. Terus ada nggak pesan yang pengen lo sampein Mas ke teman-teman kayak sekarang kan sebetulnya teman-teman penulis muda kita atau writers wannabe ini banyak kemudahan ya. Kayak kita punya Wattpad, ya kan, punya KBM App sekarang gitu ya, punya istilahnya punya aplikasi gitu. Kemudian ada banyak aplikasi yang teman-teman tuh bisa dibayar gitu, gampang gitu. Plus minusnya menurut lo, kemudian mungkin apa ya saran-saran buat mereka gitu? Iya, mungkin ini saran ya dari yang udah duluan gitu. Dan lo pasti baca juga kan karya-karya yang di Wattpad. Iya, baca itu karena emang sebagai lo nulis skenario kan lo nyari juga gitu kan ya. Kadang-kadang kan nyari ide kayak waktu itu kan bikin web series, kita cari ide-ide dari tema-tema itu. Nah, gue baca tuh mereka itu mungkin karena gampang banget ya sekarang ya. Gue bisa jadi penulis tuh gampang banget gitu, dia kirim ke Wattpad terus udah gitu dimuat gitu. Nah, karena dia nggak melalui
mungkin seleksi, tanda kutip editor ya, editor yang jago yang mengarahkan mereka gitu, mereka jadi kayak wah meledak nih bukunya gitu di Wattpad gitu, dibaca oleh sekian gitu, dan dia udah merasa ya udah puas kayak gitu. Padahal pas gue baca untuk bukannya mengecilkan, untuk diangkat ini kok struktur ceritanya tuh masih kacau banget ya gitu, terus kita kesulitan untuk baca aja capek gitu, karena dia nulisnya tuh bener-bener mungkin karena gap juga ya, anak sekarang mungkin nulisnya kayak gitu kok gue nulis gak begini gitu, yang bener-bener dibuat nyaman gitu, kita baca tuh jadi enak. Mungkin memang tidak melalui proses editing ya Mas ya, jadi mereka jadi naskah ya udah gitu dipublish aja, cari ilustrasi, cari ini di gitu kan. Nah takutnya mereka puas dengan begitu gitu, maksudnya itu udah merasa jadi pengarang gitu. Nah itu nanti takutnya nanti nggak bisa panjang, kan kita pengennya kayak Asma, kayak aku gitu kan, long lasting banget gitu ya, nulis itu sampai sekarang gitu, dari dulu sampai sekarang. Kok cuman karbitan selesai gitu, nggak pakai proses yang itu, ya sayang amat gitu. Jadi coba mungkin di samping itu dia belajar juga sama yang udah duluan senior gitu, untuk tata bahasa lebih diperhatiin, terus gimana sih sebetulnya bikin plot yang bagus itu kayak gimana gitu. Iya. Jadi lebih banyak baca, nulisnya juga setelah nulis ada proses editing ya. Asma juga melakukan itu gitu, karena biasanya ketika kita kelihatan baik-baik aja, tapi ketika kita dekati naskah dengan kacamata editor tuh baru tuh kelihatan ngaco-ngaconya, plot yang apa gitu kan ya. Apalagi kalau kita mau angkat jadi film lah gitu, film atau skenario, itu logikanya tuh berantakan banget. Makanya kan tetap harus ada logika kan, common sense. Logikanya nggak dipikirin, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Nggak ada. Kalau dulu kan kita ngetes gitu, logika tuh ada yang apa 5 why gitu ya, why, what, gitu sama how gitu. Nah kayak gitu-gitunya tuh kacau balau banget gitu, yang ya mereka masih perlu belajar lah itu. Oke, jadi buat teman-teman tadi semua ya, saya pikir banyak hal yang bisa kita gali dari percakapan ya, bincang kita dengan Mas Hilman Hariwijaya. Salut ya dengan sikapnya yang selalu pengen nyoba gitu, kemudian mendekat ke, jadi mencari lingkungan. Jadi sebetulnya teman-teman yang di komunitas bisa menulis, ini salah satu fungsi komunitas, karena kita di sini untuk jadi penulis kan bisa profesi apa aja jadi penulis gitu. Kamu yang dokter mau jadi penulis bisa, perawat bisa gitu kan, dukun jadi penulis juga bisa gitu kan. Tapi kamu nggak akan ingat dengan keinginan jadi, apalagi termotivasi kalau kamu nggak ada di lingkungan ya, di komunitas kepenulisan. Tadi Mas Hilman meng-highlight ya untuk komunitas, kemudian tidak cepat puas dan keinginan untuk menjadi yang terbaik gitu. Kalau saya mikir Hilman Hariwijaya, gila udah punya ratusan buku ya, terus udah nomor 1 gitu kan ya, hits banget, udah menang lomba juga gitu ya, skenario udah hits juga gitu, nomor 1 juga, 3 besar, 4 besar, 5 besar ya. Kemudian udah banyak banget pencapaiannya, di film kan udah, di sinetron kan udah, apalagi gitu, tapi ternyata masih selalu berpikir untuk menjadi yang terbaik. Dan ini rasanya untuk nggak menciptakan karya yang biasa-biasa aja gitu, karena yang nulis biasa-biasa banyak gitu. Ayo kita mulai belajar menjadi penulis yang lebih biasa, biar panjang. Asma dibandingkan Hilman, aku dari tahun pertama udah 20 tahun. Berarti Mas Hilman mungkin 25 tahun, apa 30 tahun bertahan ya? Dari 86 pernah nulis. Lupus 86. Ya, jangan hitung usia ya, masih muda ya. Oke, Mas, terus dari nah, lu kan ketika lulus ditawari ke Indosiar, ya kan? Terus langsung megang skenario. Nah, sebelumnya itu belajar skenarionya di mana sih? Terus kenapa tiba-tiba lo pengen nulis skenario? Nah, untuk sebagian penulis atau banyak penulis berpikir bahwa itu semacam pencapaian. Jadi jenjangnya tuh lo nulis cerpen dulu, habis itu lo nulis novel, setelah itu lo nulis skenario. Gitu kan, gitu. Nah, iya itu gimana sama. Terus kenapa tiba-tiba all of a sudden skenario gitu? Iya sama sih. Jadi kalau udah, kita kan tetap pengen motivate, tetap pengen jadi yang terbaik gitu, dan mencoba yang baru gitu. Jadi setelah menguasai dalam tanda kutip udah bikin udah menguasai bikin novel lah, udah terbitin novel gitu, tapi pengen terbitin ini juga film, kalau nggak film TV gitu. Karena waktu itu Mas Wendo juga kebetulan, nah ini lagi-lagi Mas Wendo, dia bikin keluarga Cemara sama dari jendela apa ya dulu ya, bukan dari jendela SMP, pokoknya jendela rumah kita. Rumah kita. Iya.
di dalam rumah kita. Nah itu dia bikin di TV gitu. Nah aku tuh makanya untungnya tuh kalau punya role model gitu ya, dia udah ke TV, gue mau gitu. Jadi nyolong-nyolong baca ininya dia gitu, skenario ini boleh nggak baca. Jadi aku belajarnya benar-benar dari baca skenario orang gitu. Oh begini gitu. Nah itu juga try and error gitu. Gue pikir wah ini kayaknya seru banget gitu. Begitu divisualin, kok jadinya garing ya. Oh ternyata beda ya nulis buku sama film gitu. Film tuh buku. Tapi berarti lu sebelum Indosiar kan nulis skenarionya itu nyoba-nyoba. Iya sebelum Indosiar waktu itu belum. Terus lo perlihatkan pertama kali skenario lo ke siapa? Ke Mas Wendo sama Mas Wendo. Ke satu lagi ada itu Raisa Tapi waktu itu. Dia gurunya asik banget ya. Ya karena dia lagi bikin film juga gitu. Jadi aku dari temanku kenal ke Bang Ray, terus ya udah nulis. Akhirnya gue belajar dari dia mereka gitu. Terus masukan Mas Wendo sama masukan Raisa Tapi buat naskah lo apa Mas waktu itu buat skrip lo? Pertama-tama skrip yang lo tulis? Temanya nggak cukup ini ya, komentarnya tuh. Aku baru belajar twist gitu. Jadi ceritaku terlalu datar gitu, nggak ada twist gitu. Kalau sekarang kan kekuatan cerita tuh di twist itu kan sesuatu yang nggak keduga gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, bikin orang gimana ya next, apalagi yang terjadi gitu. Nah itu yang harus di maintain banget gitu. Jadi orang pengen nonton gitu. Kalau buku kan beda ya. Kalau mau baca buku ya dia nggak butuh untuk apa ya besoknya gitu. Dia kan bisa baca kelar ya udah gitu. Kalau TV kan nggak, sinetron kan nggak gitu. Kita harus maintain dia nonton selanjutannya gitu. Dari belajar nulis skenario itu, belajar twist apa segala macam, sampai kemudian skenario lo tayang tuh berapa lama? Ada 2 tahun. Ada 2 tahun lebih kali ya. Ada 2 tahun lebih ya. Jadi itu proses belajar ya. Jadi teman-teman simsalabim juga, nggak mudah juga gitu kan ya. Meskipun udah punya mentor hebat ya Mas ya. Jadi akhirnya kalau sebelum kerja di Indosiar berarti udah ada dong ya skenario lo di PH. Iya, PH kecil. Waktu itu pengen ke TVRI tapi nggak dapat kesempatan gitu. Akhirnya ke PH. PH-nya Bang Raisa Tapi. Oke, gue banyak yang pengen gue tanya sih. Pertama lo udah di PH, lo kerja jadi istilahnya jadi pegawai kan di situ gitu ya. Enggak, kalau di PH ini bukan di PH, di Indosiar. Pas lo di Indosiar kan lo jadi pegawai gitu kan. Tapi gimana sih lo bagi waktu sehingga Lupus tuh keluar terus gitu, buku-buku lo tuh keluar terus gitu. Biasanya kan kita kalau udah terpaku sama satu hal, kita jadi nggak kepegang lagi gitu yang lainnya gitu. Apa yang bikin lo Lupus tuh terus hidup gitu? Bahkan akhirnya ada Lupus kecil, Lupus ABG gitu kan? Iya. Nah itulah komunitas lagi. Waktu itu kan Lupus kecil itu kan aku udah sama Boim udah sering kerja bareng gitu. Jadi kalau kita nulis berdua itu kan ininya enak ya, lebih waktu itu. Jadi punya teman untuk sparing gitu, sparing partner. Nah jadi kalau kerja tuh kan kalau di Indosiar tetap 9 to 5 gitu kan. Jadi sisa waktu itulah aku malamnya pakai buat nulis buku gitu. Tapi lebih slow sih waktu setelah kerja. Penerbitan bukunya lebih lama gitu. Selain dikomplain juga sama ini kan, Balis kok sekarang lama ya. Habis sambil kerja gitu. Oke. Tadi tips menulis cerita lucu udah, kemudian skenario sebetulnya tips-tipsnya tadi sebagian ya untuk ada twist gitu kan ya, kemudian ceritanya jangan jengkel gitu kan ya, itu juga sudah. Tapi aku minta tips ya, ini mungkin satu ya sebelum nanti kita buka tanya jawab ya, Mas Hilman, teman-teman yang sudah di Zoom nih sudah bergabung, bisa Mas Bahrul nanti bisa memunculkan ya siapa yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand dulu gitu, nanti bisa dipilih sama Mas Bahrul ya. Tips dong Mas buat teman-teman yang baru belajar, yang memulai dari fiksi, nggak punya guru kayak lo gitu. Terus gimana mereka bisa belajar gitu, apa yang harus mereka perhatikan ketika mereka berpindah dari fiksi gitu, dari menulis fiksi biasa, cerpen mungkin atau novel atau bahkan mungkin puisi gitu ke skenario. Jadi memindahkan logika yang audiovisual gitu Mas. Sementara ketika kita nulis kan kita nggak perlu memperhatikan logika itu gitu. Oh tipsnya sih sebetulnya simpelnya tuh sebetulnya sama kan, cara menulis buku sama itu tuh sama, tetap harus ada tokoh yang kuat, cerita yang kuat juga gitu. Cuman ini lebih ke
kita ngebelain apa dulu gitu kalau di skenario gitu. Kan visual gitu. Visual tuh kan kadang-kadang orang nonton, apalagi nonton TV itu kan bisa disambi macam-macam kan. Sambil goreng lah, sambil apa gitu. Kita harus bikin misalnya adegan-adegan yang benar-benar orang tuh nengok gitu. Orang mantengin gitu ya. Apa gitu. Jadi 5 menit, 10 menit awal tuh benar-benar jreng gitu sehingga orang seru nih terus duduk gitu. Nah, itu kan yang nggak perlu ada di buku. Iya. Perhatikan kita kalau dalam visual ya. Dalam visual, ada action tuh kan bukan berarti berantem ya. Action tuh kan aksi gitu. Aksi tuh bisa macam-macam gitu. Pokoknya sesuatu yang benar-benar mencuri gitu, yang mencuri supaya orang nggak channel gitu ya. Langsung nonton ya udah. Stay di situ gitu. Baru ceritanya bisa, setelah itu baru kita bisa kronologis ceritanya. Tapi harus benar-benar ada setiap, namanya TV itu kan ada break-break iklan gitu. Nah setiap break itu harus ada sesuatu yang tinggi lagi gitu. Itu berarti dibagi berapa sih biasanya, dibagi lo gitu nggak, ngebagi jeda segini gitu? Iya, dibagi ada 4 segmen. 4 segmen. Berarti setiap akhir segmen itu harus sesuatu yang nonjok gitu ya, membuat orang nonjok gitu, satu twist, istilahnya twist yang benar-benar nonjok. Nah itu bisa dipelajari setelah kita banyak nulis, coba nulis. Berarti lo baca-baca juga buku-buku skenario ya? Iya, baca skenario, menonton skenario teman-teman gitu ya. Nah, atau buku itu juga banyak kan, buku skenario yang dibukuin dari luar juga kan. Ya, film-film gitu ya, bisa dipelajari. Terus apa yang paling berbeda Mas antara nulis fiksi sama ini? Gali lagi dong tentang skenario ini gitu. Kalau yang berbeda karena skenario kan kita adegan ya. Lo harus berpikir adegan ya. Berpikir adegan, berpikir juga setting gitu yang memungkinkan. Kalau misalnya di buku kan kita bisa menghayal bebas banget gitu. Tapi kalau di itu kan nggak akan terbatas kan. Nggak bisa bikin adegan yang kolosal. Kalau pandemi kayak sekarang nih, lo menyesuaikan nggak? Kan ada protokol kesehatan. Iya, sangat menyesuaikan. Iya. Kan nggak boleh ada adegan yang kolosal. Yang besar-besaran, yang melibatkan banyak orang itu kan nggak boleh kan. Jadi kita siasati dengan drama, jadi kayak drama yang benar-benar cuma beberapa orang tapi kuat temanya gitu, dari dialog, dari apa gitu, konfliknya. Jadi kita nggak berpikir action yang balap-balapan atau kecelakaan mobil. Terus ada yang mau lo tambahin nggak terkait gimana rahasianya bikin skrip yang penasaran? Karena kayak misalnya kan Cinta Fitri itu sampai 4 season kan? Panjang gitu-gitu ya, sampai orang masih ngikutin gitu. Apa sih rumus lo, apa jurus lo, atau apa sih yang harus dilakukan supaya cerita itu bikin penasaran gitu, dan orang tuh masih pengen lagi gitu. Mungkin kita ambil contoh di ini aja kali ya, yang istri kedua. Lagi tayang istri kedua itu kan dari Asma kan ngasih sinopsis ceritanya gitu, tema cerita besarnya gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita ikutin itu aja gitu kan, ini kayaknya masih ada kurang ini deh apa. Itu kan dia, mungkin Asma bisa ceritain ya, dia mau meninggal ya, terus dia suruh suaminya untuk nikah lagi, dan orang yang dia nikahi itu adalah kalau aslinya tuh orang baik. Kalau aslinya dari Asma tuh orang baik. Jadi benar-benar baik, yang dia tuh nggak punya isi apa-apa. Jadi justru dari isi pertamanya nih gitu. Tapi kemudian Hilman Hariwijaya melakukan perubahan-perubahan. Itu kan dua-duanya baik kan, istri pertama dan kedua baik gitu. Ya kan. Nah untuk buku kan nyaman bacanya gitu. Tapi untuk film jadinya jadi butuh intrik gitu ya. Anyep ya gitu, maksudnya datar gitu. Jadi aku butuh istri keduanya harus jahat gitu. Harus punya, nggak jahat deh, pokoknya punya trik gitu. Jadi aku bikin kan dia ternyata bikin gemes gitu ya. Dia kan sakit, mencarikan istri buat suaminya untuk jagain anak-anaknya. Nah istri yang dicari ini ternyata memang emang pacaran sebelumnya, diem-diem pacaran sama suaminya. Jadi ada trik di belakangnya gitu. Oh mereka teman-temannya tahu ini, tapi dia nggak tahu kalau yang dia jodohin ke suaminya itu memang pacarnya suaminya. Padahal sedunia tuh udah gemes gitu ya. Iya, wah ini kan emang pacarnya gitu. Jadi kan gitu ya. Ada bom waktu yang diituin kan, ada bom waktu yang ditunggu. Kapan nih orang si tokoh utamanya ini tahu kalau istri kedua ini memang benar
selingkuhan suaminya sebelumnya gitu. Dan itu juga eskalasi kan, karena ada eskalasi konflik kan, karena pertama yang tahu misalnya pertama masih Arsya aja kan rahasia, terus tiba-tiba sahabatnya tahu, terus ada yang di hotelnya pada tahu gitu kan, terus gitu ya sampai akhirnya cuma ini Shakila aja nih yang belum tahu. Dan gregetan kan penontonnya. Ini juga hal yang sama kan juga konsep yang kita bikin di catatan hati, catatan hati seorang istri juga gitu kan gitu. Selingkuhannya itu kan justru yang Hello Kitty yang selingkuhannya itu kan justru adik dari sahabatnya si istrinya juga ya, gitu. Jadi kalau catatan hati seorang istri kita punya Hello Kitty. Ya kan? Kalau di sini ada punya Luna. Ya, istri kedua. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa sebetulnya dua-duanya sah aja sebagai cerita, tapi kalau untuk sinetron kurang bumbu gitu loh untuk itu. Nah, aku agak susah jelasin, tapi itulah gitu ya, kita harus cari itunya gitu. Oh, kalau buat sinetron kita harus naikin lagi nih gitu. Kalau dua-duanya baik, konfliknya apa dong itu, istri satu kedua baik? Kalau di buku kita konflik kesedihan, misalnya kalau istri keduanya baik gitu kan, sementara dia tuh dihujat apa segala macam, sebagai konflik batin untuk buku bisa dinikmati. Tapi kalau untuk tayangan audio visual gue ngerti sih gitu, itu harus sesuatu yang lebih gemes gitu ya, yang intrik-intriknya harus banyak gitu. Karena harus ada yang ditunggu gitu, bom waktunya itulah yang ditunggu, kapan ketahuan gitu. Nah itu yang jadi menciptakan bom waktu ya Mas ya, dalam ceritamu gitu kan. Terus kayaknya lu harus tahu tarik ulur kan, kapan ini masih diperang gitu ya konfliknya gitu, kapan kayaknya penonton juga udah enak nih harus dibuka dikit-dikit gitu ya. Iya. Dikit-dikit dibuka dan jangan kebuka, kadang-kadang udah membuka ada kejadian lagi nggak kebuka lagi gitu. Nah itu yang harus kita mainkan bikin seru ya, bikin seru dan bikin penasaran ya. Oke, Mas kita buka ini ya Mas, kita buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang di Zoom ya, mungkin bisa ditampilkan siapa yang mau bertanya duluan, Mas Barul bisa di ini. Oke, nih Mas ya. Pengalaman paling seru saat nulis skrip. Bisa langsung nggak sih? Atau mungkin ini tadi kan Barita oke nih ya berdasarkan tulisan. Tapi mungkin ada teman-teman yang Mas Arfizon ya. Mas Ilman jadi jawab dua ya. Yang pertama pengalaman paling seru saat nulis skrip itu satu ya. Terus Mas Arfizon silakan bertanya langsung aja sama Ilman. Dibuka aja kameranya. Ya. Udah as juga di sini untuk start video Mas ini. Ya, silakan Mas. Yang tadi ya. Assalamualaikum Mbak Asma, bisa didengar suara saya? Bisa Mas Arfi. Silakan. Pertanyaan langsung aja nih kayaknya. Bisa dengar. Baik, makasih Mbak. Selamat malam Mas Hilman. Ini Mas, saya mau tanya terkait kalau kan gitu Mas, terlepas dari itu jadi menghasilkan secara finansial, sebenarnya penulis senang nggak kalau karakter dia itu yang sudah dia bangun sedemikian rupa di novel jadi film? Karena berdasarkan pengalaman saya dari semua karakter-karakter atau cerita-cerita di novel yang booming itu, begitu diangkat jadi film, kalau saya pribadi merasa gaya sampai berganti-ganti pemeran di sinetron, saya nggak ada yang tidak merasa mendapatkan karakter lupus sebagaimana yang sebagus Mas Hilman tulis di novel itu. Begitu juga terlepas dari kualitas sinematografinya Indonesia, film-film barat pun gitu, yang diangkat dari novel saya merasa nggak puas itu. Gimana kira-kira Mas? Itu Mbak Asma kalau masih boleh pertanyaan lagi atau dibatasi ini? Sudah itu dulu Satu pertanyaan apa boleh lanjut lagi Mbak? Satu dulu. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Oke, kita jawab dulu yang Mas Arfi ya. Pertanyaannya tadi, boleh layarnya ke Hilman lagi, Mas Barul. Kira-kira kalau misalnya penulis tuh perasaannya gimana ya gitu, puas nggak sih gitu secara materi misalnya kita dapat gitu, tapi kan ketika di film kan ada perubahan-perubahan gitu yang mungkin kalau buat pembaca bukunya jadi kecewa gitu. Iya emang ini dialami semua penulis ya, nggak di Indonesia aja, di luar juga gitu kan. Cuman kan memang kalau ketika itu difilmkan kan kita berhubungan dengan pemain bisa nggak bawain karakternya kayak lupus gitu, bisa pas nggak bawain karakternya lupus. Terus sutradara juga kan punya visi sendiri yang kadang-kadang tuh nggak pas sama kita gitu. Dia memandang cewek cantik misalnya, kayak waktu itu aku kecewa banget kok cewek cantik kan Nurul Arifin ditampilin seksi popi gitu, padahal kan menurutku bukannya kayak gitu. Cuman dia enggak, ini buat jualan. Nah kadang-kadang dari situnya kita memang aku kecewa juga gitu, tapi ya
terpaksa kita ada harus sadarin gitu. ekonomi gitu ya, Harus kebutuhan sadarin visual ada kebutuhan visual dari produsernya juga gitu. Ini juga kayak Asma juga kan mungkin kepengennya kan yang istri kedua itu baik yang itunya, jangan jahat. Tapi kan kita mau nggak mau ya tetap harus begitu karena kebutuhan dari konflik cerita gitu. Jadi kadang-kadang memang karakter yang kita bikin memang jadi berubah gitu dan itu harus mau nggak harus kita. Jadi itu pilihan sih ya Mas ya, pilihan penulis ya. Pilihan penulis ya. Silakan yang masih mau tanya bisa raise hands lagi. Tapi tadi Mas ada pengalaman nggak terlupakan nggak ketika nulis skrip? Ada nggak yang? Ya itu pengalaman nggak terlupakan tuh lebih ke penciptaan karakter. Kadang-kadang bikin karakter yang memang bikin orang gemes gitu. Jadi ada yang sebel sama gue tuh karena lo bikin gue gini sih karakternya kayak si yang di Cita Fitri itu si Miska. Pernah di jalan di mall tiba-tiba dijambak sama orang gitu, dicakar. Jadi gue Cika juga ya si Cika ya waktu jadi Hello Kitty sampai dicubitin. Iya, Hello Kitty juga cubitin gitu. Jadi kadang-kadang mereka sebel gitu. Nah, itu buat tuh keberhasilan sebetulnya, keberhasilan kita nyiptain karakter dan dia juga keberhasilan dia untuk bawain itu. Seperti juga almarhum itu kan siapa yang istrinya suaminya BCL itu kan juga dia itu kan banyak sebetulnya jahat kan, dia selingkuh tapi dia tetap dicintai sama ibu-ibu karena dia tuh cinta banget sama istrinya gitu, tapi emang dia kebetulan ketemu aja sama Rizka yang kayak Hello Kitty yang gitu ya. Gitu yang Iya. Baik, raise hand lagi, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan bisa langsung videonya ditampilkan. Ada? Kalau nggak aku yang nanya nih. Aku masih punya banyak pertanyaan. Oke, silakan. Nah ini pinter ya, langsung foto profilnya tuh udah suami negeri dongeng, udah sekalian promosi. Saya sarankan seperti itu kalau teman-teman gabung di Zoom ya, punya foto profil ya. Oke, silakan Mbak Majarani ya, ada pertanyaannya. Mbak, langsung singkat, padat, satu pertanyaan. Oke, siap. Kalau untuk sekarang gimana sih Mas biar bisa dilirik oleh PH film atau serial, web series, dan sinetron? Karena kan di KBM ini juga banyak ya cerita-cerita bagus tapi mungkin tidak terlirik oleh PH-PH seperti itu. Okay. Nah itu kaitannya kayak berat tuh, karena 1,1 juta members. Nah itu. Ya. Silakan Mas. Ya, itu seperti yang tadi yang aku pertama kali nulis ya. Waktu itu kan karena juara mengarang maka dilirik gitu. Nah jadi kalau itu kita harus punya sesuatu yang memang produser ngelirik gitu, kayak bukunya ternyata bestseller gitu, atau bukunya kayak yang Mariposa. Mas, lu ngambil catatan hati seorang istri juga ngambil dari toko buku kan ya? Apa aku masih ngambil dari toko buku? Dari toko buku kan lihat buku laris gitu. Jadi memang kita harus bikin prestasi dulu gitu yang untuk dilirik gitu. Entah buku kita booming atau jadi bukan sekedar nulis diselesaikan, posting gitu ya. Makanya kita tadi aku bilang kan butuh banget berprestasi ya itu gitu. Nanti itu akan datang sendiri gitu, begitu kita berhasil ya tawaran-tawaran itu akan datang gitu. Jadi niatnya bikin yang terbaik aja dulu dan bikin yang terbaik gitu ya, berprestasi yang kita bisa, banyak baca. Bener deh, kalau pengen baca buku yang difilmin, baca buku-buku yang difilmin. Meskipun udah nonton pasti beda ya Mas ya? Beda banget karena emang ya tadi emang banyak yang beda karena bahasa tulisan sama bahasa visual kan sangat beda. Iya, karena kenapa kita perlu baca bukunya gitu. Kayak misalnya Mas Hilman Hariwijaya baca catatan hati seorang istri, kan belum ada filmnya kan, mau nggak mau baca bukunya, dari itu kita bisa lihat apa sih sebetulnya yang menarik ya Mas ya. Iya, jadi viral ya, cari cara buat viral kan, atau bestseller kan atau menang lomba. Iya, kekuatannya kan di tema kayak buku-buku Asma itu kan catatan hati seorang istri kan kekuatannya di tema yang kita lirik kan, temanya sama idola. Istri kedua juga gitu. Terus ada satu lagi yang belum kita bikin tuh catatan hati seorang gadis kan yang itu pertanyaannya banyak banget sumpah. Itu juga temanya kan dahsyat, cuman agak ngeri gitu buat stationnya gitu. Makanya waktu itu masih tarik ulur. Nah sebetulnya satu lagi yang menarik juga dari judulnya kan Muslimah Nyebelin itu, tapi sampai sekarang belum nggak tahu ya, valionya belum. Produsernya masih belum
ngeklik gitu. Padahal Tapi itu menarik menurut aku ya. proses tuh panjang ya Mas ya. Maksudnya kayak gini, Catatan Hati Seorang Istri gue tuliskan 2003 kalau nggak salah kan. Sempat udah nggak di toko buku lagi gitu kan ya. Kemudian ketika di sinetron kan tuh tahun berapa ya Mas ya? Sinetron 2014 ya? Itu perjalanannya panjang gitu. Iya. Yang bisa dilakukan ya, teman-teman, yang bisa dilakukan teman-teman adalah menulis seterbaik yang teman-teman bisa. Saya ingat banget sampai Catatan Hati Seorang Istri itu, ini ya, iklan lewat ya. Ntar iklanin bukunya KMO juga deh, maaf Tendi. Jadi Catatan Hati Seorang Istri itu sampai bukunya itu kan udah bestseller dulu gitu. Kemudian udah lama kan ya Mas prosesnya ya. Sampai udah nggak ada di toko buku, tapi gara-gara sinetronnya buku itu balik lagi. Nah, ini salah satu yang membuat saya terlepas teman-teman misalnya ada yang kadang-kadang di sinetronin males gini-gini berubah begini jadi sinetron tuh nyebelin gitu ya, begini gitu ya. Tapi yang suka tuh banyak gitu. Sebagian besar puluhan juta orang tuh suka sinetron. Kemudian dari yang suka itu justru akhirnya banyak yang cari bukunya. Jadi kita ini tetap kampanye literasi sebetulnya ya. Dan ini kan beda, audiensnya beda ya antara penonton TV sama pembaca buku. Jadi itu kan sebetulnya kayak uang lain yang bisa kita isi ya. Dia penasaran bukunya kayak gimana sih gitu. Akhirnya dia cari buku dan menemukan kenikmatan lain tersendiri gitu daripada nonton gitu kan. Nah memang jadi kita saling kayak mutualisme, simbiosis. Oke, ini tadi ada siapa nih yang 2 orang nih, ada yang nanya, boleh satu pertanyaan lagi? Mas, kita lewat dikit karena tadi mulainya juga lewat dikit, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya. Oke, silakan. Fardani silakan. Waalaikumsalam, satu pertanyaan singkat padat cepat. Karakter yang kuat dalam nulis itu gimana? Menemukan karakter yang kuat dalam tulisan. Dalam tulisan. Terima kasih ya Mbak Fardani. Sip. Oke, gimana Mas Hilman? Karena kamu tuh kelebihannya juga salah satunya itu sih. Kelebihan memang sih. Nemu karakter gitu. Kayak Olga kan juga lo ada Fanya nggak sih? Ada nggak sih karakter namanya Fanya? Ada Fanya. Ada kan? Nah, itu gitu. Karakter itu sampai sekarang gue masih inget gitu. Itu gimana sih bisa menciptakan karakter yang diingat sama pembaca? Sebetulnya kalau aku tuh nyari model ya, role modelnya gitu. Kalau semua itu tuh ada role modelnya kayak Olga. Jadi cari orangnya dulu ini gitu. Misalnya kan kita banyak karakter langsung yang benar-benar jadi role model buat lo ya. Iya, kayak di sekolah kan kita banyak teman-teman main gitu. Nah kalau kita misalnya nggak menyiapkan kita untuk jadi pengarang ya lewat gitu aja. Tapi kan kalau kita menyiapkan kita untuk gue jadi pengen nulis gitu. Kita jadi kayak spy gitu, ngamatin karakter orang. Ini menarik sih karakternya gitu. Nah itu kita ikutin gitu. Jadi seperti gue juga ingat ada buku judulnya Harriet the Spy, itu kan juga tentang anak kecil yang suka ngamatin karakter teman-temannya sampai akhirnya dia dimusuhin gitu. Karena dia sampai nyelidiki ke rumahnya, terus kayak ngebongkar itunya di diary-nya, ngebongkar semua rahasia-rahasianya. Tapi itu justru proses untuk kita menciptakan karakter yang benar-benar real gitu, yang emang ada kok orang kayak gitu. Emang ada. Jadi paling enak sih emang ada role modelnya gitu. Mas, biasanya role modelnya itu secara fisik atau secara karakternya juga lo ambil terus lo tambah-tambahin ya? Iya, ditambah-tambahin. Jelas itu kan kayak itu kan namanya realita imajinatif gitu ya. Jadi kayak gini aslinya, tapi tetap di upgrade lagi lah gitu. Boem juga aslinya kan nggak segila itu, Gusur juga nggak, TV juga nggak segitu gitu. Cuman dari biasanya di exaggerating ya. Iya, exaggerating. Dibikin hiperbolis itu, dilebih-lebihkan. Tadi yang nanya Fardani ya, dia kan juga pasti punya teman-teman sekolah gitu. Pasti ada yang menarik deh gitu. Kenapa atau disukai gitu di sekolah? Kenapa dia bisa disukai? Nah itu kita ini aja, explore aja karakternya, kita selidikin dia gitu. Kita kayak mata-matain supaya deketin dia, berteman dengan dia gitu. Dari komen-komennya, kok dia kalau nyeletuk lucu ya gitu. Nah itu kita catat semua gitu. Jadi model buat kita lah. Oke, Mas, biasanya yang lo lakuin ketika lo memata-mata itu apa aja? Berteman. Kalau gue sih berteman, ya makanya deketin gitu. Lo pernah ngaku nggak? Gue lagi ngamatin lo ya buat role model nggak ya? Enggak. Tiba-tiba ada dia suka ngomel-ngomel. Ada cewek juga yang karakternya unik gitu. Gue temenan aja, akhirnya berteman sama dia. Maksa aja gitu ikut main ke rumahnya lah, apalah gitu. Jadi lo amatin pengen tahu dia gitu ya?
pengen tahu dia tuh kehidupan backgroundnya apa sih, karena setiap karakternya kan pasti ada backgroundnya gitu. Oh, orang tuanya begini, oh pantesan anaknya begini, orang tuanya juga begini gitu. Nah itu dari situ komplit lah kita dapetin itunya. Iya, jadi akhirnya lo dapat karakter yang bukan cuma karakter, tapi karakternya logis gitu kan. Logis, ya betul. Logis kan, dengan latar belakangnya apa segala macam gitu. Iya. Baik, ada satu pertanyaan lagi mungkin, silakan. Yang ingin bertanya. Mbak Veronica. Oke, Mbak Veronica. Oke, Mas, aku mau tanya. Kedengeran nggak? Bisa ditampilkan videonya? Oke, silakan. Ya, Mbak Veronica. Mbak dari anggota KBM kah? Iya, aku dari KBM. Di KBMF juga udah nulis. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua yang belum download aplikasi KBM App, jangan lupa di-download di Google Play Store ya. Terus nanti bisa ikutan Zoom kayak seperti ini juga gitu ya, info-infonya akan ada di sana dan bahkan sudah dimonetisasi. Jadi beberapa teman yang tulisannya dimuat, diterbitkan di KBM App itu sudah ada yang dapat uang ya. Oke, Mbak Veronica gimana? Pertanyaannya apa? Oke, aku mau nanya nih Mas, apa sih yang dilihat oleh rumah produksi film untuk novel yang misalkan kita mau ngajuin naskah kita nih, novel kita mau difilmin, apa sih yang dilihat sama rumah produksi gitu? Judul itu ngaruh banget nggak sih? Gitu. Itu aja pertanyaannya. Yang dilihat itu sebetulnya pertama kali yang dilihat sama mereka itu populer nggak ini gitu. Kalau buku kan dilihat bestseller gitu. Bestsellernya apa aja sih, itu yang dilihat. Kalau yang apa sih Wattpad namanya itu kan ada yang didata yang baca berapa juta orang gitu. Tapi ternyata kan yang mau baca pun ketika udah berapa juta orang lo masih capek bacanya ya. Masih capek baca. Nah itu ya sebetulnya itu gitu. Kalau kita kepengen produser pasti ngeliatnya gitu. Dia bestseller nggak sih di buku gitu. Dia mikirnya udah mikir simpel aja gitu. Kalau bestseller pasti bagus dong. Meskipun mungkin yang tidak bestseller ada yang lebih bagus, tapi dia nggak akan melirik yang tidak bestseller. Oke, Mbak Veronica, Asma sedikit sharing waktu Assalamualaikum Beijing tadi ya. Assalamualaikum Beijing itu sebelum bukunya terbit, itu salah satu novel Asma yang paling banyak dilamar sama produser. Dan kayaknya mungkin judul kali Mas ya kalau untuk itu ya, karena dari Assalamualaikum sama Beijing gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama bestsellernya, laris enggak, viralnya itu kayaknya sekarang yang pertama. Kemudian judul itu pasti ngaruh, sama seperti kalau teman-teman ngirim karya ke media pasti judul juga ya Mas ya dilihat ya. Judul kayak ini Sehidup Sesurga, novel Asma yang diterbitkan KMO Publishing. Ini KMO bosnya ada di sini Mas Ilman, Mas Tendi Murti yang menghubungi dirimu. Nah ini dari penerbit KMO. Ini buku kedua Asma dari pengalaman nyata. Sehidup Sesurga Denganmu ini udah beberapa orang yang bilang judulnya bagus dan sudah ada juga beberapa produser, beberapa sutradara yang bilang Mbak ini jangan dikemana-manain dulu ya, aku mau gitu. Jadi salah satu caranya judul ya. Aktif di sosial media kali ya Mas ya. Kalau yang ini ya untuk dapat viralnya gitu, sosialisasi mungkin di sosial media ini saya pikir keuntungan penulis zaman now gitu yang kayak kita dulu nggak dapat itu. Iya benar, kita harus aktif untuk promosin buku kita sendiri kemana-mana gitu lewat, sehingga itu jadi viral gitu. Karena katanya sekarang ada yang bikin video juga ya. Ada sekarang malah podcast Mas, ada yang podcast, ada bikin video promo. Iya podcast, video promo gitu buat aktif tokonya di dia, usaha kayak gitu bagus sih. Jadi tapi jangan melupakan satu hal, kalau kualitas karya, karena kualitas karya itu tadi yang Mas Ilman juga bilang ya, untuk menulis seterbaik yang kita bisa, yang lainnya bonus, di sinetronin bonus, di filmin bonus gitu kan. Jadi menulis selebriti kayak Mas Ilman itu juga bonus ya. Oke, kita masih bisa pertanyaan satu Mas, atau lo udah capek? Satu lagi boleh nggak Mas? Boleh satu lagi. Boleh ya, satu lagi ya, udah jam tidur ya. Oke, satu lagi nggak Mas Ilman, ini banyak banget yang PR nulisnya ya, karena saya ingat banget dulu waktu kita ke Beijing bareng-bareng ya, waktu itu Assalamualaikum sempat dijajaki untuk disinetronkan, kita sudah datang ke sana ya, dan yang lain tuh kalau sarapan, makan siang. Itu Hilman Hariwijaya, makan siang itu di mejanya tuh ada laptop gitu. Bahkan ketika kita pindah dari satu destinasi ke destinasi lain ya, dan itu satu kota, jadi berhentinya dalam waktu setengah jam, berhenti 20 menit berhenti. Itu di kendaraan itu lo nulis kan, di kendaraan tuh nulis gitu. Karena buat setor skrip yang akan syuting jam 6 nanti gitu kalau nggak salah, atau pada maghrib nanti gitu. Gue sampai yang ini gimana kehidupannya gitu ya. Jadi beliau ini hebat banget. Kan itu skripnya Asma juga ya, bukunya yang waktu itu. Sakinah Bersamamu. Sakinah Bersamamu kan? Iya. Iya.
Ya, satu pertanyaan lagi ya. Habis itu kita nanti lanjut ke pesan-pesan terakhirnya Mas Hilman Hariwijaya, pesan terakhir untuk di sesi ini ya. Dan oke, satu pertanyaan lagi, penanya lagi ada? Silakan. Ada? Masih ada? Nggak ada? Oke, saya hitung ya, sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang raise hands, berarti Mas Bahrul? Nggak ada, oke. Mas, masih ada nggak Mas Bahrul? Nggak ada Mbak, lanjut Mbak. Nggak ada? Oke ya, nggak ada. Pengen satu lagi. Mbak Veronica pengen satu lagi, oke. Ya, Mas Hilman, terakhir dong pesannya buat... Bertanya di Facebook, banyak sih Bun. Ayah deh, oke, Ayah mau wakili deh satu deh. Ini Ayah di mana? Enggak, pertanyaan di Facebook. Oh, Facebook. Oke, Ayah bisa bacain mungkin? Ayah suaranya jangan, suaranya di-unmute dong ya. Ya, sebentar. Oke. Ayah kalau bisa berantakan kamar kita jangan kelihatan. Enggak mungkin matiin. Sebentar baca. Ada yang bilang jadi gemes. Terus ada yang bilang Hilman kelihatan lebih muda. Wih. Ya Mas, lu pakai formalin merek apa ya? Pakai yang itu yang dibawa Asma waktu dari Korea itu loh. Apa sih? Mending dipakai. Tapi bener loh. Bener nggak sih penulis tuh mungkin jadi awet muda ya? Iya, karena kita itu karena bergaul sama yang muda-muda. Oh ya, salah satunya itu open minded gitu. Kita sama penulis muda, orang-orang baru gitu, kita membuka diri gitu. Terima. Lu nggak sombong sih Mas, karena dengan semua pencapaian lu kan lu tuh bisa sombong. Ya elah, sombong buat apa? Karena kan pasti yang sekarang kan banyak juga penulis bagus kan. Nah itu juga gue sering deketin mereka gitu, bergaul sama mereka. Jadi bisa dapetin ininya dia gitu, energinya. Ya, Ayah ada pertanyaan tadi dari Facebook yang mau diambil ya? Kebanyakan pada muji sih. Pada muji. Wes, Masya Allah. Muji-muji aja nih. Ini gimana? Ada 280 komen. 200-nya muji lagi. Iya. Sebentar ya cari. Ya, Mas Hilman sambil Ayah ntar dipotong aja ya. Mas Hilman sambil dong. Jadi apalagi nih yang tadi kan open minded ya. Oke, karakter seorang penulis berarti harus disiplin tadi yang lo bilang. Ya kan, punya sendiri, lo punya keinginan apa ya, misalnya untuk berprestasi itu ya. Iya, betul banget. Lo open minded. Lo masih nyempetin baca nggak dengan kesibukan kayak begini? Dikit-dikit pasti. Kebanyakan nonton sih sekarang. Referensinya kebanyakan nonton karena lebih kebanyakan sinetron. Aku tuh kebanyakan nonton sekarang kayak di Netflix, di Korea itu. Cuman baca masih sih kayak. Kan baca, pasti baca ya. Membaca masih kan kayak buku-bukunya yang kita mau sinetron ini kita baca gitu kayak yang belum dikirim tapi ya yang itu ya. Iya, istri kedua belum dikirim. Istri kedua Mas Hilman ya Allah, gimana sih belum dikirim? Bun yang nanya kemarin juga ada satu buku yang menarik juga ya menurut gue. Jadi Resign itu kayaknya juga lucu tuh ceritanya, baru baca sedikit sih. Oke, siap-siap. Ayah apa ya pertanyaannya? Enggak, yang nanya gimana cara teknis nih. Kan ada cerita Oksan katanya terinspirasi dari Lupus. Terus nanya kalau gimana sih cara ngirim naskah sekarang. Gimana caranya biar masuk ke produser sekarang. Tapi tadi kan udah tanya dengan berprestasi ya, biar kelirik. Mungkin ada tips lain yang kemudian datang sendiri sih ya, tadi kata Hilman datang sendiri. Iya betul, datang sendiri ke itu ke yang bersangkutan. Kalau penerbit ya ke penerbit, produser mungkin kenalan, tapi nggak datang ke acara-acara gala premier ya Mas. Biasanya kan gala premier juga tiketnya tuh di orang bisa beli tiketnya gitu untuk nonton. Nah, itu bawa naskah gitu ya. Ya itu yang gue lakuin dulu gitu, datang sendiri dan nganterin langsung. Itu biasanya lebih diperhatiin daripada kita kirim doang gitu. Meskipun zaman sekarang ada email, ada segala macam ya, kalau teman-teman bisa datang sendiri. Oke, Ayah apa tadi pertanyaan lagi? Ada rencana nggak sih Lupus dilanjutin lagi? Filmnya ada. Waktu itu Asma tahu kali ya? Kan MD planningnya mau bikin tahun depan. Sama Notes waktu pas kita acara ke sana tuh. Itu acara India-Indiaan gitu. Nah itu dia bilang tahun depan
Emang udah dibeli sih sama MD. sama MD. Oke, jadi kita Aku nggak tahu, tapi aku ya. cuma kasih syarat yang nulis boleh siapa aja, tapi harus benar-benar menggambarkan lupus gitu, jangan. Jadi gue harus baca dulu kalau udah jadi. Tapi masih ditulis. Scriptwriter-nya nggak harus lo berarti? Enggak. Biar punya sudut pandang yang beda. Oke, Mas, terkait nih, terakhir mungkin pertanyaan gue ya. Sebetulnya udah minta tips, sudah pertanyaan nambahnya banyak banget ya. Apa sih yang harus diperhatikan seorang penulis ketika naskahnya akan disinetronkan atau akan film? Kenapa? Ketika apa? Ketika ada produser yang ingin memfilmkan atau mensinetronkan karyanya, kondisi-kondisi apa yang harus diperhatikan oleh seorang penulis? Mungkin terkait perjanjian atau apa yang harus lo jaga lah gitu. Itu harusnya Asma yang jawab. Ya, kan ceritanya gue Soalnya kalau gue lebih ke lo pasrah ya? Tim pasrah. By order, bukan gitu. Jadi Man, lu bikin ini gitu. Kalau mau kebetulan produsernya kan udah kelamaan. Enggak, tapi kan kayak Lupus, kayak Olga itu kan bukumu. Oh, iya itu udah lama kan zaman dulu. Ya sebetulnya yang aku lihat yang dilakukan Asma itu sangat baik, meeting dengan mereka sama produsernya, terus kita diskusi gitu. Visi kita tuh apa sih sebetulnya nulis buku ini gitu. Kita ngomongin maunya begini. Waktu itu juga Lupus gitu, Karen ngundang. Lu mau Lupus tuh apa sih gitu. Nah gue jelasin semangatnya Lupus tuh begini gitu. Nah jadi dia dapat gitu sebetulnya apa yang kita mau nyampein lewat Lupus tuh filosofinya apa gitu, bahwa Lupus itu kayak permen karet gitu, itu kan buat hiburan, seneng manis gitu. Nah itu kan yang harus kita sampaikan ke mereka. Iya. Jadi saya nggak tahu teman-teman memperhatikan apa enggak, tapi di luar misalnya kan tetap ya yang kayak Mas Hilman pasti dong pernah dapat kritikan gitu kan ya. Iya. Nah kritikan itu apalagi lu sinetron kan gitu, yang julidnya banyak gitu. Banyak banget. Oh, nah apa netizen. Sih salah satu dong menambah dong gue salah satu mental yang harus disiapin yang membuat lo tuh nggak patah ketika dikritik. Saya pikir ini penting juga ya buat teman-teman yang baru nulis gitu kan, karena di KBM kan waktu mereka nulis tuh komentar tuh bisa banyak gitu. Kita harus percaya diri aja ya, percaya kalau tema yang kita bikin itu memang udah kita pikirin dan itu yang terbaik yang kita bikin gitu. Kan aku mungkin Asma lebih tahu ya, aku pernah ada anekdot yang itu tuh yang ada bapak, anak dan keledai gitu. Oh ya, enggak ada gitu. Sih ya. Kalau nurutin orang kita dengerin semua orang ngomong, kita akan kesana kesini nggak ada yang benar gitu. Nah kita harus punya sikap aja gitu, bahwa penulis harus punya sikap, nih karya gue itu sikap gue begini gitu. Point of view gue antara menyeimbangkan dengan lo juga harus terbuka terhadap kritik, sama di satu sisi lo nggak boleh terluka gitu, karena kadang-kadang kan hati kan, untuk hati kan kadang-kadang aduh gue jadi males, aduh jadi takut, jadi apa gitu. Iya itu juga itu dialamin sih, cuman aku sih dari dulu selalu dinasihatin gitu, kalau tugasnya kritikus ya dia ngeritik gitu, tugas kita berkarya, karena kritikus juga nggak mungkin dia yang suka ngeritik tuh nggak bisa bikin seperti yang kita bikin gitu. Jadi Mas Wendo bilang lu jangan patah semangat kalau digituin. Gue juga bilang, katanya dia bilang gini, gue dibilang penulis yang kuantitas doang gitu, nulis produktif tapi kualitasnya nggak dijaga gitu. Enggak, gue tetap bikin yang terbaik menurut gue kok gitu. Masalah nanti itu bukan urusan kita gitu, orang mau menilai karya kita itu udah di luar kita gitu. Yang penting kita bikin yang terbaik aja. Semangat belajar, semangat tetap memperbaiki, lebih baik lagi gitu ya, sama yang lainnya percaya diri gitu ya. Iya, mungkin kalau ada kritikan yang memang benar ya kita bisa ambil, ya kita ambil lah gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah dipikirin. Oh memang. Saya nggak tahu teman-teman ya, coba disimak sinetronnya Mas Hilman Hariwijaya saat ini lagi tayang dari Balik Jendela SMP ya, dari bukunya Mirawe yang udah pernah baca, pasti pernah baca kan gitu ya, bisa membandingkan tuh antara adaptasinya antara buku sama sinetronnya. Kemudian juga dengan Istri Kedua sedang tayang di SCTV pukul 21.40 setiap malam, dan coba diperhatikan. Salah satu yang saya salut sama Mas Hilman adalah dari mulai dengan Hello Kitty yang di catatan hati seorang istri, meskipun perempuan istilahnya yang mengganggu rumah tangga gitu, tapi beliau nggak pernah menampilkan adegan misalnya yang mesum atau gimana gitu loh.
Jadi bahkan pakaian-pakaiannya juga, dan terkait ini juga kita apresiasi sama Sinemart ya Mas ya, karena Sinemart sendiri nggak pengen nampilin yang seksi, yang belahan dada rendah, apa segala macam gitu kan ya. Itu, jadi itu bisa teman-teman apresiasi juga gitu untuk jadi penulis skenario yang siapa tahu yang udah ngetop kemudian juga punya bargaining power. Ada kan pasti batasan, lo nggak bakal bikin skenario yang misalnya dukun-dukun bertindak apa gitu, enggak kan? Enggak. Enggak, yang musik. Yang musik enggak. Setan-setan juga enggak. Setan-setan juga enggak. Oke, Mas, berarti itu bincang kita ya. Ada pesan terakhir? Gue nggak akan nanya lagi deh. Pesan terakhir nggak ada pesan terakhir. Udah, itu pesannya ya. Oke, kita akan foto bareng. Jadi silakan kamera semuanya dibuka yang di Zoom biar kita punya foto bareng. Boleh begini kali ya, salam literasi ya. Silakan. Boleh dibuka kameranya semua, Mas Bahrul? Oke. Mas Hilman, terima kasih banyak ya untuk bincangnya ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa pekan berikutnya itu ada Fuadi. Ya, Fuadi, Ranah Tiga Warna yang akan mendampingi kita, menemani kita, jadi bintang tamu di Belajar dari Bintang. Tapi pukulnya beda, jamnya beda. Mas Ilman udah begini, bentar Mas. Ya, pukul 16 sampai dengan pukul 17 Rabu depan tanggal 22 Juli. Jadi silakan yang mau ikutan Zoom pasti nanti ada kontaknya biar bisa dibuka passwordnya ya. Oke, bisa interaksi langsung. Oke, kita siap? Ya. Oke, Vika belum buka deh Vika, layarnya Vika. Kecuali emang belum pakai jilbab ya, belum ready ya. Ya kalau nungguin kamu dandan pakai jilbab dulu kayaknya Mas Ilman udah keburu tidur. Ya. Oke ya. Ya udah, apa yang ada gitu? Udah ya? Boleh? Oke, salam literasi semuanya, senyum. Yang capture Bahrul ya. Oke, sebentar hitungan 3. 1 2 3. Oke, sekali lagi. Tahan, bentar. Gaya bebas. Hitungan 3 lagi. 1 2 3. Oke. Baik teman-teman, berakhir sudah bincang kita Belajar dari Bintang. Terima kasih Mas Hilman Hariwijaya. Mudah-mudahan tetap sukses, makin berkah, makin banyak kolaborasi dengan Asma Nadia. Thank you Mas Hilman. Thank you Mas Hilman, thank you buat semuanya. Nanti ini silakan disaksikan di KBM. Saya pikir akan ada, atau mungkin ada di KBMF ya. Di KBMF, tapi di Facebooknya di stay. Di KBMF nanti akan ada, jadi bisa diulang buat teman-teman yang nggak sempet ya. Jangan lupa di-download aplikasi KBMF. Oke semuanya, Mas Ilman sekali lagi terima kasih semua, Mas Baru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.